Nanti Saudara Adi Mulyono, Ketua DPW Jawa Timur, beserta Sekretaris Saudara Anwar, para Bapak Ketua, ada Pak Nadi, Pak Erwin, kemudian ada Raja Jin, Pak Jin Akbar, Pak Zainal, kalau 1.200 PKN di pasar Jambangan PRJ Surabaya. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas kehendak dan ridhonya lah Minggu 6 April ya, 6 April 2025 di Pasar Rakyat Jambangan PRJ Masjid Al-Akbar Surabaya. Kita masih diberi kesempatan silaturahim berasa halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, PKN dan Jawa Timur Indonesia walafiat. Secara pribadi dan selalu ketua umum kami sampaikan melalui izin karena ada batin dan pasca Lebaran kondisi kita kondisi rakyat dan bangsa ini lebih baik dengan segala kesulitan ekonomi dan ketidakpastian sosial politik baik nasional maupun global. Saudara-saudara, saya hadir hari ini tentunya ada misi yang ingin saya sampaikan selaku ketua umum Asosiasi Pekerja Indonesia maupun sebagai Presiden Bawah. Yang pertama, sukses 2030 Indonesia wajib sukses menjemput puncak tsunami. Kalau kita gagal, bukan hanya keluar Pak Zainal, keluar Pak Wafa, ekonomi lesu dan yang lain, namun akan terjadi malapetaka di negara. Pengangguran akan membludak semua sisi kehidupan, kemiskinan akan melonjak dan ujung akhirnya gejolak sosial tidak bisa kita cegah dan itu mengancam eksistensi negara kita. Oleh karena itu, Indonesia dituntut minimal ada 100 juta pelaku usaha mikro yang unggul dan handal. Unggul dan handal dalam arti bahwa UMKM mampu mandiri, mampu bersaing, dan mampu naik kelas. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Hari ini ada 65,4 juta yang tersinyalir, yang kelompok menengah jatuh ke kelompok mikro, dampak dari berbagai ekonomi yang semakin hari belum beranjak membaik sejak pandemi COVID. Oleh karena itu, saya minta kepada teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Jawa Timur untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun non pemerintah, baik itu swasta, BUMD, lembaga pendidikan, dan kekuatan yang lain termasuk pondok pesantren dan rangka untuk bagaimana 7 juta UMKM di Jatim ini 2030 minimal jadi 11 juta orang dan itu harus unggul dan handal. Unggul dan handal ini seperti katakan tadi oleh Saudara Anwar, Saudara bahwa memang kecenderungan ke depan ini harus diikuti. Dan umur ekonomi, formulasi ekonomi di era teknologi informasi itu nggak pernah lama, Pak. Cepat aus, cepat usai, dan menuntut adanya sebuah inovasi, kreasi-kreasi yang cepat. Tanpa itu, Bapak hanya bisa mengeluh, menyalahkan negara, ya, menyalahkan pemerintah. Tadi Pak Wafa bilang, apa tadi? Cepat tanggap aturan, harus terginas, harus terginas. Oleh karena itu, saya selaku ketua umum minta kepada
seluruh jajaran asosiasi PKL di seluruh tanah air tegak lurus mendukung penuh kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia. Pilpres pemilu pilkada dan tanggalkan semua kepentingan politik praktis, kepentingan partai. Hari ini kita bicara kepentingan rakyat bangsa dan negara ini. Tanpa disembuyuh secara bersama-sama, risikonya terjadi malapetaka. Kemudian yang kedua, hari ini kondisi kita dalam tidak baik-baik saja. Hampir 50 juta Pak rakyat Indonesia tidak bisa mudik hari ini. Idul Fitri 2025, 24%. 2024 ada 193,6 juta yang mudik. Hari ini hanya 140. Artinya apa? Rakyat memang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Bahkan di berbagai informasi yang ada, yang mudik pun harus dipercepat di kampung halaman. Karena harus segera bekerja, segera berusaha untuk mencari sesuap nasi, penghasilan yang halal, menghidupi keluarga, dan tentunya mensekolahkan anak-anak kita. Secara nasional kita tahu sampai Februari kemarin APBN kita jeblok 30%. Defisit 30%. Memang kondisi negara ini, kondisi rakyat secara ekonomi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, tekanan global, baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Peperangan ada di mana-mana, dan hari ini Presiden Trump menerapkan sebuah kebijakan yang dalam tanda petik tidak lazim, dan Indonesia kena 32% tarif. Artinya Pak, kalau kita ekspor ke Amerika, kena dia 30%. Tahun 2024 ada 23 miliar US dollar dengan surplus 14,4 miliar US dollar. Dan yang kita ekspor ke Amerika itu hampir semuanya industri padat karya. Garmen, pakaian, sepatu, kaos kaki, peralatan elektronik dan yang lain. Artinya apa? Lapangan kerja semakin sempit, PHK akan semakin marak di mana-mana. PHK ini bukan hanya karena kebijakan Trump, tekanan global, tapi karena disruption dari digitalisasi. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, DPD sampai tingkat paguyuban, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ini, kerjasama, bersinergi, kolaborasi dengan semua pihak, pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menciptakan lapangan usaha baru, ya, menciptakan lapangan kerja baru. Karena tanpa itu kita nggak bisa menanggulangi Pak Gunadi. Pak Gunadi ini kan dalam penting Pak, rambutnya panjang ya, sering kemana-mana, berarti kan kalau bahasa dulu Pak tadi menjadi agen, tahu situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu saya berharap komunikasi dengan pemerintah harus intensif Pak. Apa yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga ke kelurahan dan desa. Ini sangat penting Pak. Tanpa kebijakan pemerintah kita juga nggak bisa ngapa-ngapa. Saya hari ini memang bukan sekedar saya pendukung Prabowo Subianto, bukan sekedar itu Pak Gunadi. Tapi saya lebih terpanggil Indonesia nggak boleh gagal 2030 menjemput puncak politik. Oleh karena itu, seluruh kesempatan yang ada di pemerintah pusat, kebetulan banyak kawan-kawan hari ini yang masuk dalam kabinet merah putih. Kesempatan yang ada di Jawa Timur, di semua kabupaten kota, 38 kota Jawa Timur, sampai ke tingkat pedesaan, nanti ada koperasi desa merah putih.
dan ada program-program yang lain, tolong Pak Adi diorkestrasi secara baik, based on system. Jangan sampai tadi ada manajemen yang nggak normal. Karena begini Pak Jenderal, kadang-kadang kawan-kawan ini ketika ketemu di depannya ada uang gitu, matanya langsung biru. Tiba-tiba nggak kenal sama Di Mulyono gitu. Ya, ketemu aja pura-pura nggak kenal. Gitu. Nah, ini yang harus ditata secara sistem. Oleh karena itu, seluruh potensi baik swasta, pemerintah, dalam dan luar negeri harus kita ambil. Harus disentuh bareng-bareng dengan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, apa yang diputuskan dalam Munas kelima APKRI tahun 2017. Revolusi kaki lima Indonesia, satu-satunya program di APKRI ini dengan 5 pilarnya Pak Gunadi ternyata menjadi kenyataan dalam 7-8 tahun terakhir. Oleh karena itu, DPW, DPD sampai pimpinan paguyuban wajib merealisasikan itu. Yang pertama, revolusi kepastian hukum dan usaha kaki lima Indonesia. Seperti hari ini di pasar rakyat Jambangan sudah ada belum kepastian hukum dari Pemkot Surabaya? Dan sekedar diundang giring atau sekedar dikasih secara lesan oleh kepala dinas, tapi APKRI bertanggung jawab untuk mendapatkan selembar kertas. Bahwa APKRI atau beberapa paguyuban di DRJ ini mendapatkan semacam surat supaya kita adalah dasar hukum. Jadi legal standing usaha ini penting. Apalagi sekarang semuanya sudah tersistemasi secara global dan nasional. Pak Gunadi wajib punya NIB, NPWP, PIRT, izin edar, sertifikasi halal dan sebagainya, termasuk legal korporasi. Ini juga tanggung jawab asosiasi. Oleh karena itu, revolusi kepastian hukum dan lahan usaha ini wajib diperjuangkan. Apakah tidak boleh di trotoar ngomong sama wali kota? Bisa diatur ke kota, sehingga kawan-kawan tidak dipersempit lahan usahanya. Contoh di DKI Jakarta, itu tidak ada penggusuran PKL sama sekali. Yang Gubernur baru Saudara Pramono Anung. Ya. Taman-taman kota dibuka 24 jam, Pak. Ada 1.500 taman. Itu juga bisa di copy paste di kota-kota besar, Surabaya, Madiun. Tinggal bagaimana sistem tata kelola yang baik dan benar dan itu transparan. Itu kita sampaikan kepada pemerintah. Di DKI Jakarta juga sama. Ada program 300 miliar bantuan modal usaha per tahun, Pak. Kawan-kawan juga bisa minta itu KPD di Provinsi Jatim maupun 38 kabupaten kota. Jawa Timur punya BPD, Pak. BPD yang terbesar kedua se-Indonesia setelah BPD tidak. Ya, itu bisa disuntikan seperti dulu Pak Suroso. Jadi yang paling penting Pak, kepastian hukum ini penting supaya nggak ada semacam rakyat dikejar-kejar sama pemerintah, pemerintah dimusuhi rakyat. Yang kedua adalah revolusi keuangan kaki lima ini. Kalau dulu kita bicara tahun 2017 itu terkait soal permodalan, tapi hari ini literasi keuangan sangat penting. Terus tadi dikatakan Pak Erwin, ada kecenderungan bayar digital. 1.200 PKL yang ada di PRJ ini mestinya sudah didaftarkan di bank. Semua lapas dikasih kris. Tapi saya minta kawan-kawan jangan jadi jongos cabang gitu. Kalau dipasang kiri ya banknya ngasih kompensasi gitu Pak. Apakah itu kompensasi dari sisi pelatihan atau kompensasi dari sisi kemudahan permodalan dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi revolusi keuangan ini
bukan hanya dari sisi perbankan. Kawan-kawan bisa kerjasama dengan Muhammadiyah, bisa bersama dengan NU lapangan. Di Indonesia ini mohon maaf Pak Jenderal, satu-satunya yang bisa mencegah renten di pasar adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini Pak Gunadi, ada 1-2 orang tiap hari nungguin pasar, dibawain uang yang bisa melayani pedagang seperti renten melayani pedagang dengan sistem syariah. Misalkan Pak Zulfikar, kalau saya kasih modal 1 juta, Bapak ikhlasnya ngasih keuntungan berapa? Sama, lagi dikasih surga. Itu hanya Muhammadiyah hari ini yang bisa. Bahkan bank daerah maupun bank himbara nggak mampu. Karena tadi baik pinjol maupun renten yang di darat itu kan nggak pakai syarat neko-neko. Hari kenal sama Pak Zainal, KTP diminta, ditungguin, kalau nggak bayar, preman seperti Gunadi datang. Itu bisa dilakukan. Artinya bukan hanya dengan lembaga perbankan. Kawan-kawan mungkin melihat fenomena yang menurut saya bisa dibaca banyak orang. Sekarang muncul tenan-tenan kuliner baru. Kopi A, kopi B, kafe A, kafe B. Bapak cek, sepi tapi bertahan. Ya, sepi tapi bertahan. Saya nggak nyebut istilahnya apa, tapi itu bisa teman-teman manfaatkan untuk memperkuat sumber daya modal usaha kaki lima dan lain-lain. Contoh misalkan, Bapak kerjasama dengan orang yang punya uang di Jawa Timur, ya kan? Daripada ditaruh deposito Pak Gunadi, ya? Daripada dibawa ke Pulau Kucing Malaysia, ya? Lebih baik diputar di ekonomi rakyat. Fenomena ini banyak Pak, dan bisa kita manfaatkan asal Bapak bisa dipercaya. Artinya bukan sekedar lewat kredit, tapi bisa bagi hasil. Bapak akan baik dalam maupun luar negeri silakan dilakukan, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat Pak, setiap pelaku usaha yang mendapatkan suntikan modal wajib ada pendampingan. Kalau tidak, Bapak mendorong pelaku UMKM ini akan mati secara pelan. Karena mereka harus dibimbing, didampingi. Andai kata pun ada kemacetan kredit, secara pertanggungjawaban itu ada alasan ke dunia perbankan bahwa saudara Adi ini nggak bisa bayar karena ada cost major, karena nggak laku dan sebagainya. Sehingga bank pun harus diminta untuk bertanggung jawab bersama-sama supaya ini bisa dapat injek modal dan itu pasti maju bisa. Kemudian pilar yang ketiga yang tidak kalah penting, ini terkait dengan pandemi COVID yang menurut saya sebagai dokter adalah senjata biologis untuk memaksa wujud digital ekonomi, yaitu revolusi rantai pasok dan distribusi kaki lima Indonesia. Pak, COVID dan digital ekonomi itu Pak, tujuannya cuma satu, menguasai rantai pasok. Dan hari ini kenapa Trump memperlakukan perang tarif? Sebenarnya kemajuan teknologi itu mengembalikan dunia ini ke zaman kolonial dulu, Pak. Kembali ke sistem barter, sistem lokal. Tadi kan ada keluhan nih, karena digital online turun. Bapak lihat aja di Tanah Abang, baik pasar Tanah Abang maupun JPM Jembatan Tanah Abang itu omset jatuh sampai 80%. Kalah sama digital. Oleh karena itu konsep yang dulu kita gagas ada based on community dalam radius 5 sampai 10 km dipakai aplikasi digital itu bisa dilakukan Pak. Hari ini banyak warung kelontong, sewa rumah besar, seluruh dagangan ada berhasil. Itu eksis terjadi di seluruh Indonesia. Belinya bisa off, bisa online. Misalkan Pak Zainal pesen
gula 1 kilo, minyak 2 liter, sayur mayur. Tapi dengan sistem tanpa hasil pengantaran 5-10 km pakai aplikasi sendiri. Dan ini yang punya duit pasti mendirikan ini. Makanya retail modern seperti yang lain ada titik-titik. Dan ini Anda bisa kerjasama dengan siapapun yang punya uang. Nah ini menguntungkan. Kalau soal sumber barangnya dari mana, saya selalu konkret bisa mengadakan itu. Mau telurnya, mau hortikulturanya, mau bahan pokoknya, atau barang-barangnya. Dan ini penting. Rantai pasok itu kalau kita pegang, Pak, contoh, tadi kan saya tanya ke Pak Jaya, pedagang ini ngambil barangnya dari mana? Itu kalau bisa dihitung satu-satu, itu bisa jadi rantai pasok. 1.200 kali 30 kali sekian, itu bisa menjadi semua. Yang mengikat pedagang itu semua sama, Pak, sejak zaman Nabi Adam, Pak. Kalau tidak menguntungkan ketemu kita, mereka itu pasti sama. Kita kasih keuntungan, baik dari sistem harganya, sistem pembayarannya dan sebagainya. Termasuk kuliner Jawa Timur misalnya. Berasnya siapa ini? Minyak gorengnya seperti apa? Dan itu semua kita berbahasa. Dan harus ada aplikasi digital yang menghubungkan. Kemudian yang keempat, yang paling penting, revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi suka nggak suka, Pak, digitalisasi itu penting. Seperti PRJ ini. Kalau ada di Instagram, ada di TikTok, ada di X, di Facebook, kemudian setiap hari menawarkan sebuah produk yang menarik rakyat, pembeli, konsumen, itu pasti ramai. Pasti ramai. Jadi harus ada inovasi kreatif baru digital dalam promosi dan marketing serta pengemasan. Tanpa itu susah. Oleh karena itu saya minta aplikasi di setiap kabupaten kota di Jawa Timur membuat sistem digitalisasi yang bisa menarik kawan-kawan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah revolusi pendampingan dan gerilya, Pak. Hari ini kalau kita nggak gerilya, Pak, kalau istilah presidennya Pak Gunadi ini, yang dulu Jokowi ngomong apa namanya, halal bihalal open house di istana, sekarang namanya gerilya, kan gitu ya. Harus digerilya, Pak, didampingi satu-satu. Kayak begini ditanya, omsetnya sehari berapa? Catat. Berapa masuknya di situ? Supaya ada track record untuk literasi keuangan dan scoring kredit. Oleh karena itu 5 pilar ini harus segera dijalankan. Ya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, hari ini, Pak, pemerintah ini, khususnya pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka untuk mengembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran. Tapi ini membuat semua kaget, baik politisinya, penguasanya, rakyatnya kaget semua. Tiba-tiba 30% APBN dipangkas untuk efisiensi. Tujuannya apa, Pak? Supaya tidak ada inefisiensi, tidak ada korupsi, dan tidak ada penyalahgunaan pembelanjaan yang tidak berlaku. Maksudnya baik, tapi kalau ini menjadi shock bagi yang lain. Hari itu teman Pak Gunadi yang penguasa nggak ada satu pun yang berani korupsi. Kalau ditanya Pak Gunadi THR-nya gimana? Ada efisiensi yang begitu jawabannya. Kan? Tapi ini shock terapi untuk mengembalikan tanggul Indonesia supaya tidak ada kebocoran. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, Pak. Ini yang membuat semua pihak menahan diri. Dan yang terakhir, menegakkan pasal 33. Kebetulan tanggal 18 Februari yang lalu, saya difasilitasi Dewan Energi Nasional pertemuan dengan Menteri SDM terkait polemik gas melon. Ya. Dan di situ jelas bahwa
melalui Undang-Undang Minerba yang baru, Presiden minta ditegakkan asas pasal 33. Saya nggak tahu Jawa Timur ada tambang atau tidak. Salah satu adalah izin tambang itu tidak boleh dimiliki di luar penduduk di kabupaten itu. Harus penduduk lokal. Jadi seperti saya Ali Masun, KTP Kota Bekasi, nggak boleh punya tambang di Mojokerto, nggak boleh. Dan itu untuk koperasi dan UMKM. Artinya apa? Banyak peluang yang hari ini ada, namun memang baru berjalan 5 bulan. Soal hilirisasi misalnya, itu banyak bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, ini penting. Kita harus bersatu dan boleh saling menyalahkan. Ya. Karena kalau saling menyalahkan kan terjadi ya politik yang stabil, akhirnya apa yang dicanangkan pemerintah nggak akan berhasil. Untuk itu saya minta DPW Jawa Timur, DPD Jawa Timur untuk segera turun. Jadi mensupport keberhasilan pemerintah Republik Indonesia tingkat pusat, provinsi sampai ke contoh nih Pak, operasi desa Merapi. Walaupun saya mengusulkan pada Presiden jangan tiap desa overload, over bisnis Pak. Setiap desa dikasih 5M, 2 miliar untuk sarana prasarana, 3M untuk modal. Kita kan harus mengukur kapasitas building bisnis. Ya kan? Kemudian yang kedua, setiap desa ada sarana prasarana pergudangan, cold storage, gedung dan sebagainya. 2M ini kan menurut saya berlebihan. Oleh karena itu kita akan dorong kepada pemerintah pusat tidak setiap desa, tapi mungkin ada 5-6 desa satu dan yang lain. Karena ini kalau terlanjur dipublish sebelum tanggal 10 Juli Pak, hari operasi 12 Juli, ini nanti resikonya besar. Jangan-jangan desa nanti ujung-ujungnya disita negara ini. Nggak bisa bayar di bank himbara, begitu Pak. Ini pinjaman masalahnya Pak, bukan dana hibah. Tapi ini saya minta APKL mensupport full koperasi desa ini. Dan bisa mengambil bagian dalam kerangka untuk meningkatkan kelas PKL dan UMKM di daerah wilayah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjemput momentum. Ya, dengan cepat tergila ya, karena momentum itu kalau tidak dijemput kita nggak akan dapat momentum. Yang kedua, kita harus terus-menerus super cepat membuat inovasi kreasi ekonomi based on digital. Aqua ini sudah hampir belum kita, apalagi kena isu Israel ya. Jadi sekarang ini Pak, namanya perlombaan bakar-bakar uang itu dipermainkan oleh pemilik modal besar. Kalau istilah orang kuno dulu, bakar-bakar uang hanya bisa dilawan dengan kumpulnya semut-semut besar. Ya? Kalau kalian bersatu, bakar-bakar nggak ada. Contoh misalkan, ini kecamatan apa? Kecamatan Jambangan. Tinggal diidentifikasi berapa keluarga, kebutuhan pokoknya di mana dan sebagainya. Pak Giri rapat di sini. Kebutuhan pokok masyarakat koordinasi dengan lurah, camat, RT RW disupport oleh kita. RT-nya dapat untung, lurahnya dapat untung. Kita bisa manfaatkan gedung pemerintah untuk pergudangan. Itu bisa kita lakukan Pak, asal semut-semut hitam kecil ini besar. Hari ini Pak, mohon maaf, dulu 2015 paket kebijakan Presiden Jokowi mempermudah izin retail modern itu salawan hampir saya ditangkap pemerintah. Saya pimpin demo depan istana 22 organisasi. Hari ini setiap kampung saya keliling kemarin ke Malang, ke Mojokerto, ada itu retail modern. Itu pasti kelontong mati. Nah sekarang kawan-kawan harus memahami itu. Pedagang kaki lima itu siapa? Menurut hasil Munas ke-5, seluruh pedagang
yang ada di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat adalah anggota asosiasi PKL. Tidak terbatas gerobak, pedagang pasar, kelompok yang lain itu anggota kita. Contoh nih Pak, setiap kampung itu pasti ada warung kelontong. Ya jangan dibina sama Sampurna dong. SRC Pak Sunardi. Ya. Kalian lakukan pendataan secara baik. Baik name, baik address, baik kebutuhan yang dijual oleh mereka. Namanya revolusi rantai pasok bahan baku usaha rakyat. Pak Dokter nanti modalnya dari mana? Barangnya dari mana? Itu gampang Pak. Kalau sudah ada di atas kertas, itu gampang. Nggak ada masalah. Jadi kalau dalam bahasa militer Pak Zainal harus ada operasi teritorial ini. Ya. Karena kemajuan teknologi mengembalikan kita ke zaman kolonial penuh Pak. Mohon maaf, negara super liberal, super kapitalis di seluruh dunia hari ini overproteksi dalam negeri. Indonesia bukan negara kapitalis seperti liberal, dikubang telanjang bulan. Nah, oleh karena itu, berapa pasar ini, berapa se-Jawa Timur, berapa Maluku, berapa Kudu. Bapak bisa bayangkan Pak, kalau Kudu sebuah baik, baiknya baik, berat terintegrasi dengan baik. Itu pun nanti kalau teman-teman yang tidak bisa bermodal karena pencet, bisa yang lain gotong royong. Ingat disiasati secara bertanggung jawab. Paham Mbak maksud saya? Ini penting. Kalau nggak begitu, kita susah. Oleh karena itu, yang paling penting hari ini, bagaimana kita mampu memapping potensi yang kita miliki, dikelola secara baik, ya. Kemudian itu bisa kita realisasikan dengan baik. Jadi sehingga ini bukan sekedar kita sinergi kolaborasi dengan negara, tapi kita mencintai merah putih NKRI. Tadi saya sampaikan dengan ngaji, saya nggak tahu 2006, 2003, 2007 ancamannya ada kerusuhan begitu loh Pak Gunadi. Iya. Nah, ini nggak boleh terjadi Pak, nggak boleh terjadi. Biarlah orang-orang yang di Jakarta ribut-ribut soal RUU Polri, kemudian KUHAP, biarlah mereka ribut-ribut. Tapi kita dampingi rakyat supaya ekonominya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, momentum halal bihalal ini tujuannya untuk itu. Yang terakhir, saya tidak mau terlalu lama. Maksimal pertengahan Mei harus ada agenda besar di Jawa Timur. Dan saya nggak mau agenda itu di hotel. Ditaruh di sini atau di pasar lain. Ya. Apel Akbar PKL UMKM di Jawa Timur, ada pelantikan DPW, ada pelantikan DPD juga. Nanti saya usahakan salah satu menteri kabinet atau wakil menteri bisa hadir. Tapi jangan pernah mengharapkan uang dari mereka. Karena mereka nggak punya uang juga sekarang ini. Efisiensi, begitu. Ya. Tapi kalau itu bisa direncanakan, bisa kita upayakan. Saya kira gitu Pak Jalan, matur suwun ya. Masih program aja nggak bagus dong. Ya. Kita nggak minta uang. Jadi yang paling penting itu kolaborasi Pak, sinergi. Udah nggak perlu dipandang Erik partainya apa, Kofifa partainya apa, nggak usah. Dia pemimpin Jawa Timur, pemimpin Prabowo siapa, nggak perlu. Masa lalu yang kelam jadikan kaca spion, kita tatap ke depan supaya kita lebih makmur, sejahtera, keadilan. Nah, untuk sertifikasi halal, kalau Padi bisa kerjasama dengan salah satu penyelenggara di Jambi, saya akan bantu. Minimal dapat kuota yang gratis. Karena wakil kepala badannya itu Ketua dan Pelindung Komite Ekonomi Rakyat, Saudara Abdel Sanur. Dia pasti kenal karena dia orang PBB. Tapi Abdel Sanur sudah pindah partai sekarang, jadi wakil sekjen Demokrat, gitu. Saya bisa bantu itu. Dan itu bisa mendorong
keterikatan antara PKL UMKM kepada organisasi. Sekjen mencari nggak? Sudah Pak, pakai sekjen di Demokrat. Oleh karena itu, ini bisa kita bantu. Termasuk Badan POM, Kepala Badan POM senior saya, Dr. Taruna. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengelaborasi potensi-potensi yang ada, terus disamakan, dimitrakan, disinergikan dengan berbagai kekuatan, termasuk khusus MBG misalnya. Saya cuma wanti-wanti aja. Tiga boleh. Jangan sampai tertipu seperti di Ciamis, di Sukabumi, ya, dan di mana-mana. Saya tertipu juga ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Karena barang ini barang sensitif dan kita paham betul bagaimana pola yang dijalankan di market perfizikan. Itu juga sering Pak datang ke kantor, termasuk teman-teman dari Jogja. Termasuk kasus 400.000 atau 4 juta yang dicegah dia juga komplek. Ya, Ya itu. kontak yang bukan. Nggak boleh impor lagi. Jadi hati-hati aja soal itu. Karena barang ini barang sensitif. Ya. Presiden mau memenuhi janji politik. Di satu sisi, Presiden juga berharap 82,5 juta anak sekolah bisa diberi makan gratis sampai ke Indonesia. Kayak kita ikuti aja. Saya kira gitu.